Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara obrolan santai kopi dan manis. Bersama saya Hakim dan rekan saya Obed, gitaris musiman. Jalankan kita. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Oh Obed. iya. Ada di tengah-tengah kita langsung. Ini salah satu profesi yang luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita kasih tahu ke teman-teman kita, perkenalkan diri dulu. Oh iya. Silakan perkenalkan diri. Santai aja. Ini namanya siapa gitu? Hai, nama saya Dr. Gigi Luciana. Lanjut. Gigi itu. Saya lulusan Profesor Dr. Mustopo. Terus? Saya sudah hampir 14 tahun menjadi dokter gigi. Itu pengalaman banget ya. Coba. Itu kalau jadi dokter gigi itu susah Pak? Ribet? Ya, prosesnya panjang sih ya. Ini mau nanya pertanyaan yang sangat-sangat sederhana. Itu dari kecil udah pengen jadi dokter apa pas sudah Ya, cita-cita dari kecil mau jadi dokter gigi atau ya udah pas kayak lu kan kemarin jadi pengen jadi pilot gak jadi. gitu gimana dok? Ya, dari kecil sih memang saya cita-cita menjadi dokter, tapi nggak tahu bakal jadi dokter apa. Jadi pokoknya pengennya dokter dulu. Iya, benar. Jadi dokter, tapi akhirnya kenapa harus memilih jadi spesialis gigi gitu? Apakah yang menarik dari gigi? Perlu diceritain di sini. Harus sedikit aja mungkin. Ya, jadi dari kecil memang ditanamkan jadi dokter gitu loh. Pokoknya gimana cara jadi dokter. Nah, ketika lulus SMA, bingung kan? Tahunya yang saya ingat yang bagus dokter itu hanya Mustopo. Mustopo. Ya, ketika tahu Mustopo ternyata dia hanya buka dokter gigi doang. Jadi mau nggak mau, udah masuk ke situ, Iya. ya udah gitu. wah spesialis terbaik di Mustopo gigi misalnya. Iya, tahunya dulu memang ada dokter umum, tapi udah tutup. Akhirnya hanya dokter gigi yang berkembang. Di swasta terbaik di Jakarta ya Mustopo. Akhirnya masuk ke Mustopo. Ya itu sama kayak kuliah 3 tahun aja gitu. Iya, sama seperti dokter umum biasa. Ada lebih. Ya, saya menyelesaikan S1 itu 3,5 tahun. Lebih cepat dari umumnya. Biasanya kan 4 tahun ya. Oh 4 tahun. Saya 3,5 tahun selesai. Kemudian koas. Apa itu koas? Koas itu koasisten. Oh. Jadi cari pasien tuh sampai ke ganggang. Nah itulah Kayak praktek lah jatuhnya ya, PKL kali gitu ya. Iya, tapi ini ada rumah sakit giginya kan di Mustopo, RSGM-nya. Nah itu jadi kita ada rekrutmen gitu loh, cabut gigi 20 gigi. Nah kita cari tuh pasiennya, kita cari gimana caranya buat cabut gigi, maksudnya cabut gigi 20 gigi? Iya, dari beberapa pasien. Gitu. Kan itu nggak semua orang main cabut gigi kan? Dicek dulu kan, ada yang bolong nggak? Kalau masih bagus, cabut lah. Nah untuk itu ya kita, ya itulah perjuangannya nyari ke ganggang. Jadi nggak semudah seperti ya profesi yang lainnya gitu ya sebagai dokter gitu, apalagi sebagai spesialis gitu. Dan juga nih teman-teman kali ada yang mau bertanya seputar gigi, ini mumpung ada dokter gigi nih. Betul banget. Di sini juga tadi ada KIP ngomongnya. Oh iya, selamat datang semuanya nih bergabung di sini. Semoga dapat memberikan informasi kan buat teman-teman semua yang di sana. Lanjut dong. Kalau istilahnya tuh kayak anak kecil tuh kan. Misalkan kayak dulu sering tuh anak kecil tuh bermasalah tuh di giginya gitu. Sampai kayak bolong atau reges atau biasa bahasanya reges gitu. Itu biasanya dari makanan atau apa emang dari pertumbuhan? Nah ya nih, kalau anak kecil itu biasanya dari makanan ya pasti suka manis-manis. Permen. Permen. Terus ada juga dari susu botol. Susu botol itu kan. Susu itu bisa formula juga. Iya, formula kan gulanya juga tinggi. Bisa bikin gigi jadi keropos, rapuh. Jadi lebih baik ASI mungkin ya? Ya, untuk 2 tahun pertama pasti ASI lah. Sangat berpengaruh juga. Baru tahu nih saya. Buat daya tahan tubuh juga pengaruh banget untuk anak. Perbedaannya kalau anak dikasih ASI 2 tahun atau sekarang kan ASI eksklusif hanya 6 bulan ya gitu. Nah
itu sama anak yang dikasih susu formula, daya tahan tubuhnya ketika dia beranjak remaja dewasa itu lebih rentan penyakitan itu yang tidak Formula, Iya. yang suka dikasih Yang nggak pakai formula. ASI, iya. Oh. Lu rentan ini. Ya gua dikasih itu deh, apa air beras. kayak rajin ya. Gitu. Tapi kalau untuk anak-anaknya misalkan ada anak-anak datang kan dibawa sama ibunya ke klinik, itu ribet apa? Kan biasa Oh, anak iya. kecil tuh susah banget. Benar banget itu. Itu apa kita ceritain dongeng dulu kah atau kita ngobrolin biar dia tenang? Itu kan rumit juga tuh. Iya benar. Ketika anak datang itu pertama aku kenalin dulu pertama. Oh, ngobrol. Iya, ngobrol. Biar dia lupa. Iya, terus kita dengerin musik kesukaan dia apa nih, TV segala macam. Terus ada boneka apa, tapi bentuknya gigi. Nah setelah dia mulai adaptasi ya, barulah kita mulai ini alatnya ini ya, kita ini ya. Gitu. Jadi ada tekniknya. Ya benar. Dia anak-anak itu nggak terlalu takut. Enggak memberontak. Iya, betul. Juga. Tapi ada gue cerita Bang Bet. Apa tuh? Gue pernah juga di dokter Lucy juga. Oh iya. Gimana tuh ceritanya itu? Gue pernah cabut gigi juga di dokter Lucy Bang Bet. Oke, kan lu kan minta cabut gigi lah. Iya. Cuma Cuma waktu itu ada masalah. oh problem. Iya, kan dokter bilang kan kita baik-baikin dulu, tapi gua enggak. Enggak. Oh, Oh, beda, kalau tuh beda. Langsung gue betah ya. Gue takut-takutin sampai keluar darah tuh banyak banget sampai pagi Bang. Enggak bisa, lu ditakut-takutin dulu, tapi lu lakuin tetap. Tetep. Lu cabut gigi, bres. Terus permasalahannya di mana? Makanya gua tanya sama dokter Lucy nih. Enggak, Bukan orangnya. gigi lu tuh bengkak kah atau apa? Enggak, tapi darahnya itu ngocor terus gitu keluar terus. Sampai kapan? Sampai pas istirahat malam pun sampai pagi itu masih keluar aja. Ngocor tuh. Iya. Seember. Bantal. Sebenarnya kasus lu itu nggak sulit Iya, ya gimana gitu? ketika dia nyambut gigi ya waktu itu. Iya. Tapi memang ya ini secara psikis dia ketakutan gitu. Parno. Ya. Panik kayak gitu. Nah, ketika pengerjaannya pun kalau seandainya pasiennya takut itu keluar darah banyak. Oh gitu. Berarti harus benar-benar siap ya saat mau dicabut itu harus benar-benar siap Iya, mental. iya ya. makanya kan kalau anak kecil itu butuh Iya. perawatan yang khusus sebelum dicabut. Iya. Itu juga dewasa dikasih pengertian. Cuman lu ditakut-takutin. Takut-takut. Jadi begitu. Ya karena temen ya jadi udah takut-takutin aja. Juga ya. Nah, kan itu anak kecil nih dong. Ini kayak saya nih, rokok nih. Saya emang setelah merokok tuh saya banyak tahu tuh ada perubahan kayaknya di gigi gue nih agak lebih kuning terus Iya, ada kayak karang-karang gitu. Itu tuh ada nggak sih istilahnya Apakah- penanggulangannya di dokter gigi itu? Sebenarnya gini loh, kalau apa rokok ini memang bisa menyebabkan stain. Stain itu kayak apa hitam-hitam di gigi. Oh itu flek ya? Kayak Nah, model di kalau gigi gitu. iya kalau karang gigi itu kan terbentuk dari sisa-sisa makanan yang Oke. menempel pada permukaan gigi Iya. di dalam gusi. Hmm. Cara teknik sikat giginya yang salah pun bisa menyebabkan karang gigi. Teknik gigi salah tuh Nah, bisa cara sikat gigi. giginya yang salah. Gitu. Jadi kan memang kalau cara sikat gigi yang benar itu kan kurang lebih 45 derajat ya kita buka apa pegang ini. Ah, iya. Oh, gagangnya. Berasnya Ya, itu gagang. kemudian kenain antara gusi dan gigi. Hmm. Nah, hampir semua masyarakat di sini kan ya ada yang peduli dengan kesehatan gigi ada yang tidak. Iya. Betul, Nah, betul. yang tidak peduli ini kan mungkin ngasal aja yang penting gimana caranya tuh yang kenceng tuh bersih gitu. Apa berdarah, gusi. Iya. Ya, kemudian kalau rokok ini kan menyebabkan stain memang tidak bisa dibersihkan di rumah. Iya, Ya harus oke. datang ke dokter gigi. Nah, di dokter ada. Nah, ada Oh. justru makanya kenapa dokter harus melakukan perawatan gigi itu 6 bulan sekali. Untuk Oke. dia itu mengecek ada karang gigi kah, stain kah, lubang kah, ada yang harus dicabut. Dan Jadi itu hanya bisa dikerjakan di klinik gigi Klinik atau gigi. rumah sakit. atau Harus nggak bisa sendiri tuh. Oh, nggak bisa. Kerok sendiri. jadi itu nggak bisa kalau merawat gigi itu 6 bulan sekali itu wajib jadinya. Wajib. Oh, Wajib. wajib kan. Gue udah berapa Nggak pernah. 7 tahun ya. Udah 7 tahun kayaknya kita nih. Nah setelah itu kan ini udah berapa lama nih dokter buka Kayak praktek itu? udah hampir 14 tahun ya. 14 tahun. Itu ada kendala-kendalanya nggak tuh misalkan kayak banyak perubahan kan
setiap tahunnya ada perubahan gitu, ada yang mempengaruhi dari kinerja Kalau dokter di prakteknya. kalau praktek sih nggak ada masalah ya, alhamdulillah gitu loh. Cuma memang setiap tahun itu, ya tahun ini sih ada perubahan dalam pemerintah gitu. Kayak Kebijakan pemerintah lah. kebijakan Oke. pemerintah. Nah ini kita mesti dikaji Ulang. panjang lah ya, Iya. gitu peraturannya untuk para dokter di Indonesia. Ya, ini kan benar-benar profesi yang eksklusif, Betul, ya kan? betul. Jadi emang banyak perhatian juga lah. Lagian juga kalau masalah gigi, benar-benar orang banyak yang nggak tahu. Iya, nggak sih? betul Nah, banget. jujur aja kita itu cuek Yang penting kita setiap hari tuh sikat gigi udah cukup gitu. mau nggak pakai air sikat gigi aja, bener nggak? Betul. Oh seperti itu. Kebetulan kalau misalkan ada yang mau nanya jawab gitu, misalkan ada teman-teman di sini nih, Mau diskusi sama dokter gitu. nanti bisa langsung ini aja kontak personnya ya kan. Biasa nomor kita di sini nih. Iya, nanti biasa. ada admin, ini nomor admin. Nah, nanti kita bisa Nanti kita sambungkan. sambungkan, gitu. Kalau emang krusial, wah gua harus tanya nih. Betul. Gigi gua nih kayaknya bermasalah nih. Bisa gitu. Buat hanya sekedar konsultasi aja masih bisa. Nggak apa-apa itu bisa. Bisa kan tuh? Boleh. Oke. Kalau untuk klinik di daerah mana? Saya saat ini ada di klinik JGC Jakarta Garden City di Boulevard, Purko Boulevard nomor 20. Oh iya tuh teman-teman, kalau yang ada rumahnya lokasi dekat-dekat JGC kan, Dekat mungkin JGC. bisa Iya, dicek, iya. diintip, ya kan? Ayon dekat Oh, Ayon. dekat Ayon. Nanti alamatnya ada di sini. Iya benar. Oh Ada. apa tuh? Nama kliniknya MNW Family Dental. Kemudian kita juga banyak promo sekarang. Promo. Berarti promo biasanya masang kawat gigi itu ada promo nggak dok? Oh ada pasang kawat gigi 3.500.000 yang paling bawah sampai 16 juta. Itu free-nya adalah pembersihan karang gigi, free cetak juga. Cetak Paket, atas satu bawah, paket. ya. Biasanya kan cetak beda sendiri, karang gigi beda sendiri. Kita lagi ada promo seperti itu. Kemudian tambal juga 10%. Promo 10%. Promo 10% dari harga yang Iya. Dari harga normal. Terus ada lagi promonya kan tadi bikin kawat gigi, Iya. tambel. Terus Bleaching ada juga, bleaching siapa yang mau mutihin gigi bisa juga ada diskon. Ada diskon dong. Iya. Oh, Free mau. scaling, Bleaching. bleaching biar putih. Kalau untuk mutihin gigi itu biasanya harga normalnya itu sekisaran berapa gitu? Biasanya 1,5 itu nggak free scaling. Nah, kalau ini free scaling. Sekali dalam sehari tuh Iya. langsung. Oh. Iya. Jadi nggak ada tahap-tahapnya, sekali dibersihin dan langsung dibersihin gitu ya. Iya. Ada lagi? Oke. Lanjut Mobet. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang tertarik di sana kan, untuk mungkin anaknya atau teman-teman sendiri ada masalah dengan gigi, Betul. bisa langsung tanya, nggak apa-apa, nggak usah Langsung tanya, malu, komen-komen. komen-komen aja. Mumpung di sini lagi ada orangnya kan lumayan gitu kan, daripada nanti gitu. Iya. WA aja, chat aja, ya enggak. Betul. Untuk saat ini kesibukannya apa, cuma dokter aja, dokter gigi aja, atau ada yang lain gitu? Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah Tetap tangga. kodratnya perempuan ya. Oh iya, jadi ibu rumah tangga ya. Nggak pernah mikirin gigi juga. Betul. Ayo, kan gigi berapa tuh harganya promo? Harganya dari 350 sampai 450.000. Nantilah kumpulin. Ini karang gue udah banyak nih. Iya betul. Yang perokok gimana sih? Apalagi kan udah dikit lagi mau jadi artis mau Bet. Astaga. Amin. Nomor satu ya gigi itu. Iya kan kalau senyum terus. Karena memang benar sih kalau gigi kita sehat maka tubuh kita pun sehat. Ketika gigi kita sakit maka salah satu tubuh kita ini pasti ada yang nggak beres. Itu bisa berpengaruh Berpengaruh. gimana itu? Pengaruh banget. Apa ada bakteri atau? Iya, bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Oh berarti saat kita mengkonsumsi makanan bakteri itu ikut masuk ke dalam tubuh. Karena nggak bersih giginya, gitu. Jadi mempengaruhi semuanya. Jadi memang awal masuknya penyakit itu ya selain dari pikiran dan pola makan yang nggak benar ya,
ya itulah dari mulut itu kita harus jaga kebersihannya. Tapi menurut dokter ketertarikan orang Indonesia mengenai kebersihan gigi itu gimana? Apa orang ya cuek aja lah. Tapi banyak yang peduli, banyak yang datang Kalau nanya-nanya menurut gitu. saya sih kurang ya. Secara pribadi Nah, kurang. Jadi menurut saya lebih baik tuh kayak kita nih dokter gigi tuh mengadakan penyuluhan gitu loh. Iya sih. Nah, Biar masyarakat tuh tahu ya, Ya. berkunjung ke masyarakat gitu. betul. Apalagi saya pribadi, kalau saya suka sekali bersosialisasikan baksos. Iya. Nah itu momen-momen penting buat saya untuk memberi tahu gitu loh bahwa pentingnya kesehatan gitu. Ketika mereka diedukasi, mereka baru tuh semangat. Oh iya ya gitu. Penting ya ke dokter gigi. Dan rata-rata masyarakat itu ke dokter gigi kalau dia sakit. Kalau udah sakit Benar-benar, baru ya. datang. Baru datang ke dokter gigi. Nah, Biasa lebih baik seperti itu. sakit hati apa sakit gigi? Lebih sakit gigi. Jadi secara nggak langsung harus dari kecil itu kita harus biasakan ya. Betul. Jadi jujur aja kita dulu kecil kan asal-asalan Iya. jangan lupa sikat gigi. Berangkat Iya. sekolah. Udah seperti itu. Jadi harus dikasih tahu dari sejak dini. Harus dibawa lah, diajak gitu ke dokter gigi. Perkenalannya dulu. Dokter gigi juga nggak langsung eksekusi. Pasti ada Pasti ada perawatan penyuluhan Iya, cara benar. ngobrolnya gitu ya. Kalau sekolahnya gimana? Kalau sekolah juga sebenarnya gigi ini kan sih dokter gigi umum. Dibagi lagi menjadi 8 sub spesialis konservasi itu tamu gigi, spesialis orto kawat gigi, kemudian spesialis bedah mulut untuk cabut gigi atau operasi gitu. Banyak subnya. Saya pikir tuh kawat gigi itu cuma aksesoris atau apa, ternyata itu emang cuma buat apa sih tuh sebenarnya? Kawat gigi Ya. itu banyak apa namanya? Kalau sanai kawat gigi, kita kan makan ngunyah itu kan atas ke bawah itu harus seimbang ya. Oke. Ketika giginya berantakan, berjejal, itu kan jadi ngunyahnya nggak seimbang. Nah itu ngaruh. Terus ke muka juga kelihatan. Kalau gigi rapi tuh muka jadi bagus. Saya pernah nanya sama teman kan, nah ini pakai kawat gigi kerasaan lu gigi lu biasa aja. Enggak bro, di sini tuh ada yang Bisul. nongol begini begitu Bisul. gitu ya. Ya. Jadi itu harus ditekan. Nah, untuk mengembalikan ke posisi yang Bisa itu bisa. orang dewasa apa harus Bisa. dari anak kecil dari Kalau kecil dari anak-anak itu pasang. baiknya sih kalau sudah tumbuh semua gigi tetap ya, biasanya umur 13 tahun, 12 tahun. Baru layak Nah, pakai. dan itu lebih baik karena pertumbuhannya kan sedang bertumbuh tuh. Oke, jadi Jadi diarahkan. cepat gitu loh, ketimbang kita yang sudah berumur agak lebih lambat lah perawatan. Tapi masih tetap bisa kan seumuran kita itu untuk Bisa, masang kawat gigi, bisa. untuk merapin kayak gigi gua nih nengil gitu kan. Bisa keluar itu. gitu. Nggak usah itu. ditunjuk juga. Perlu itu perlu. Untuk saat ini kan untuk kendala jadi apa? Dokter itu praktek kendalanya di mana sih gitu? Kayaknya nggak ada sih. Fine aja lancar kan. Lancar sih Ya, tapi menikmati lah ya sebagai dokter gigi itu sangat saya menikmati. menikmati menjadi dokter gigi dan ibu rumah tangga. Kalau orang awam berpikir dokter gigi mahal. Iya, biasanya orangnya mikir seperti itu. Mahal, padahal dia nggak tahu pentingnya. Istilahnya ya kembali lagi kan ke kebijakan. Lu mau cabut gigi mau ke puskesmas, tapi kan Iya. nggak spesifik banget, bener nggak sih? Kayak kita misalnya cabut gigi ke dokter paling dikasih obat ke puskesmas dikasih obat yang seperti itu doang. Cuman menghilangkan apa? Rasa sakit nyeri. tuh, rasa nyeri. Setelah itu ternyata permasalahannya ini harus ditambel. Iya. Karena orang-orang banyak yang nggak tahu. Udah puskesmas aja. Biasanya puskesmas juga eksekusinya langsung cabut biasanya. Iya. Nggak dilihat dulu. Iya. Jadi lebih baik alangkah baiknya. Di puskesmas itu ada nggak sih spesialis dokter gigi sebenarnya? Iya, dokter gigi ada. Tapi kenapa nggak seperti misalnya kayak dokter Lucy gitu, ada konsultasi dulu gitu? Kalau puskesmas sebenarnya bukan ranah saya sih, cuma kalau puskesmas itu kan dari kebijakan pemerintah ya gitu. Jadi ya pakai BPJS, jadi terbatas gitu. Oh iya benar. Kalau ke klinik pribadi kan ya jelas sih uangnya pasti Betul. lebih Lebih mahal, lah. ya. Tapi
hasilnya dan cara penanganannya lebih lebih memuaskan. jadi begitu. Kalau emang mau bener-bener apa namanya bagus giginya, ya perawatannya ke dokter spesialis. Namanya juga udah spesialis kan. Betul. Betul. Jangan sakit gigi ke dokter umum. Ada tuh temen gue begitu. Ada yang sakit gigi ke tukang urut. ada. Ada juga di jalanan tuh, apa namanya, tersedia obat paten. Iya, Sakit itu gigi. banyak Iya. Itu sebenarnya ngaco apa Aku nggak gimana tahu sih? deh kalau itu. Itu bener gak? Ada tuh obat Madura di warung ngapain? Iya, ada obat racikan biasanya kebanyakan. Obat racikan tuh Gue gak berani, gitu. gue gak berani. Tapi kalau gigi itu pasti berpengaruh dengan gusi nggak? Kan Iya. maksudnya gini, oh ini gigi gua apa gusi gua yang sakit nih? Nah Itu kita kan satu kesatuan. Iya, berarti kita- sama gigi. berarti kita nanya nih ke dokter gigi pasti Iya, nanti pasti oh, akan ini jelas bengkak dilihat, gitu. iya, penyebabnya apa nih gusi bengkak ini? Apakah jaring periodontalnya rusak atau ternyata ada lubang gitu loh, kuman masuk ke situ. Ya itu dokter gigi tahu dah. Tahu, makanya Bukan kenapa itu. 6 bulan sekali harus datang gitu Ya biar itu. dicek. Oh, gitu. Oh iya juga teman-teman. Untuk yang permasalahan yang lain kita kan bebas nih Iya, kan, semuanya. apa aja tema Iya. apa aja, UMKM kah, UMKM. punya profesi yang menarik kah, Betul. silakan datang nih kayak sekarang kita sudah Kedatangan dokter dokter gigi spesialis. Iya. Kita hadirkan buat rekan-rekan Iya, semua. makanya teman-teman komen-komen lah, Betul, share-share, ya kan, di tab-tab layar ataupun mau subscribe di YouTube biar lebih jelas. Silakan, jangan ragu-ragu. Jangan lupa juga teman-teman yang punya UMKM juga pasarin di sini juga bisa, gitu Bisa. kan. Yang penting ngobrol aja. Kalau untuk mau main ke sini ngobrol, alamatnya di mana? Alamatnya ada di sini. Oh, gimana kita sebut? Sebutin dong. Jalan Lawak Kuning RT 1 sampai 2. Dan keluarga. Rumah siapa, Muhammad? Sekretaris RT. Siapa dia? Gak ada yang tahu. Siapa dia? Sekretaris RT. Jadi intinya harus nanya-nanya lah. Pokoknya Kalau emang tertarik ya kan. betul. Gitu. Jadi intinya untuk saat ini sih kita ngomongin masalah gigi ya jangan bosan-bosan untuk konsultasi sama dokter gigi Iya. gitu kan. Karena bener, karena dari gigi itu bisa menyebar ke semua tubuh ya dok ya. Dan itu terbukti. Jadi penelitiannya udah ada gitu. Kalau gigi pasti ada beberapa organ tubuh lain yang bermasalah gitu. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir Jangan kemana-mana gitu kan. Apa jadi? ini apa klinik dokter gigi itu jarang sih sebenarnya dalam satu wilayah gitu. Kayak kalau di tempat saya ini Ciracas nih, paling satu tol Ada lagi. udah 2 kilo ada lagi gitu. Jadi emang membutuhkan. Ya, ntar saya buka di situ deh. Tapi emang bener, gua di Cakung aja nggak tahu dokter gigi kecuali kliniknya dokter gigi. Cuma dia doang kali. Bener kan? Istilahnya apakah bener-bener membutuhkan istilahnya modal yang besar kah? Oh iya. Atau emang harus bener-bener pintar kah? Ini kan Modal sih yang Modal kan? Karena beli alat gigi itu kan mahal. lumayan mahal ya. Dental unitnya aja berapa? Tuh. Tapi menjanjikan tuh. Menjadi dokter gigi. Iya benar. Sekarang ini Iya dok. sekarang ya prosesnya luar biasa Hmm. jadi dokter gigi. Tapi alhamdulillah jadi dokter gigi juga. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya itu. Kalau untuk kayak gue nih sekarang udah kayak gini, bisa nggak sih gue jadi dokter gigi gitu? Bisa. Oh bisa. Sekolah apaan? Kuliah lagi. Iya kuliah lagi. Berarti belajar dari nol dong. Iya. Ada dokter gigi yang tua Ada, gitu. ada. Teman saya seangkatan dia udah umur saat itu saya umur 18 19 ya, 19 dia 30-an.
Waduh, sekarang udah 5 bulan berarti ya. Nah, tergantung semangat sih, semangat kitanya Nah, gitu. itu juga teman-teman di sana harus selalu semangat. Terus semangat. Apapun yang dilakukan, yang penting positif. Betul. Kirain kali kayak ada paket gitu, paketan itu kan SMA nih paketan gitu. Paket ABC. Iya. Paketan. Bener. Ada lagi dok yang mau disampaikan? Sudah cukup? Udah, baiklah kalau begitu. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Betul. Semoga informasi dari dokter Luciana dapat berguna bagi teman-teman Bermanfaat semua di buat sana. kita semua. Dan terima kasih juga atas atensinya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Amin. Demikian acara pada hari ini. Ya, mengenai kesehatan dengan dokter gigi Luciana. Luciana. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.